Iya, bener banget. Jadi, karena hipertensi itu kan kayak yang tadi kita bilang ya, dia itu adalah silent killer, jadi dia nggak menimbulkan gejala. Jadi untuk kita bisa tahu apakah tekanan darah kita udah mulai naik atau enggak, ya kita harus melakukan pengecekan dengan menggunakan tensimeter atau alat tensi. Tuh, diingat-ingat ya, halo viewers, beberapa faktor resiko yang ternyata bisa juga nih meningkatkan faktor resiko hipertensi. Ngomong-ngomong nih dok, selain dengan rutin mengecek tekanan darah, langkah apa lagi sih dok yang dianjurkan supaya kita tuh bisa mencegah hipertensi? Halo semua viewers and subscriber Halo Dokter, selamat datang di Halo Talk, sebuah podcast dari Halo Dokter yang akan mengupas tuntas informasi seputar kesehatan langsung bersama para ahlinya, dan pastinya akan berguna banget nih buat semua yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Rara Tanjung yang akan menjadi moderator dalam perbincangan kali ini. Nah, halo viewers, mengawali perbincangan kita kali ini saya ingin mengungkapkan rasa syukur deh, karena akhirnya pandemi udah selesai dan perlahan tapi pasti kita memasuki endemi ya. Sudah pada balik nih ke kegiatan di kantor dan juga sekolah dong tentunya. Nah, kalau kita flashback ke masa pandemi, terutama di 2 tahun pertama nih, saya jadi ingat ya suasana PSBB yang mengharuskan kita untuk stay di rumah aja. Segala aktivitas dan kegiatan di luar ruangan itu dibatasi. Awalnya sih bosen ya nggak sih? Tapi lama-lama kok enak juga ya. Jadi kebiasaan mager-mageran di rumah, dikit-dikit ngemil, dikit-dikit makan, pesan makanan dan minuman kekinian, jajan bermicin dan bergaram tinggi. Sama yang banyak saus-sausnya gitu deh. Via online juga. Waduh, alhasil berat badan naik terus, lancar jaya. Siapa nih yang begini juga nih? Ayo ngaku ya. Karena aku seperti itu. Bahkan gak sedikit loh orang yang mungkin jadi terlena dengan kegiatan yang nyaman di rumah. Terus gak sadar nih berat badannya naik dan keterusan hingga akhirnya mengarah ke obesitas. Waduh, kalau udah begini resiko gangguan kesehatan pun jadi meningkat nih. Salah satunya hipertensi yang tentunya gak bisa disepelekan ya. Wah, jangan sampai deh, jauh-jauh deh. Tapi kalau sudah terlanjur berada dalam kondisi ini, bagaimana dong? Tenang-tenang, jangan panik dulu. Ada kok beberapa cara yang bisa kamu upayakan supaya terhindar dari resiko hipertensi dan komplikasinya. Oke deh, kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi. Bersama saya sudah ada Dr. Felicia Sutarli yang akan memberikan informasi penjelasan terkait topik kita kali ini, yaitu cegah obesitas, lindungi diri dari resiko hipertensi dan komplikasinya. Halo dokter, apa kabar hari ini? Lagi sibuk apa nih dokter? Baik, makasih ya udah ngundang saya ke acara Halo Talk kali ini. Terus menurut saya topiknya menarik banget nih tentang pencegahan obesitas sama hipertensi. Apalagi sekarang kalau di praktek ya, lagi banyak nih pasien-pasien yang hipertensi dan obesitas, terutama sih hipertensi ya. Wow, tuh dari denger singkat aja seputar pengalaman praktik dokter, kayaknya pembahasan Halo Talks kali ini bakalan seru banget nih. Makanya, halo viewers, stay tune terus ya, dan jangan lupa nih untuk subscribe dulu ke channel YouTube Halo Dokter supaya bisa tahu kalau kita ini upload konten kesehatan terbaru di channel ini. Oke deh dok, pertama-tama nih saya pengen tanya dulu ya dok ya. Mungkin masih banyak orang-orang yang salah mengira nih dok, obesitas itu mungkin bisa dikatakan lebih dari kilogramnya ini sekian kilogram lah gitu ya. Itu banyak yang bilang sudah obesitas. Atau ada juga yang bilang lihat fisik secara langsung, menganggap orang itu obesitas karena memang fisiknya agak besar gitu ya. Nah mungkin dokter, sebenarnya kondisi obesitas yang sebenarnya nih seperti apa sih dok? Pengertiannya secara medis boleh dijelaskan dokter? Oke, jadi kalau misalnya secara medis ya, kita ngelihat obesitas itu dari yang namanya indeks massa tubuh. Jadi bisa, kalau misalnya untuk pengertian dari negara barat itu lebih dari 30 kg per meter persegi. Tapi sebenarnya kan kita sekarang tinggal di Asia ya, jadi kalau misalnya di Asia itu biasa lebih kecil, jadi lebih dari 25 kg per meter persegi udah dikatakan obesitas. Nah, obesitas itu sebenarnya terjadi karena ada ketidakseimbangan nih antara kalori yang kita makan atau intake kalori kita sama yang kita keluarkan misalnya dari aktivitas. Jadi pembakaran kalori dan intake-nya nggak seimbang.
Nah, sebenarnya kalau untuk orang dewasa, pembatasan kalorinya itu untuk laki-laki sekitar 1.900 sampai 2.100 kilokalori per hari. Tapi kalau misalnya buat wanita itu lebih rendah ya, sekitar 1.700 sampai 1.900. Tapi sebenarnya angka ini tuh nggak pasti, nggak belak-belakan harus segitu gitu. Kita harus nyesuaiin lagi sama misalnya berat badannya dia, usianya dia berapa gitu. Karena tentunya sama lansia, sama anak-anak tuh beda lagi gitu kan. Nah, terus sama kondisi tubuhnya, apakah dia lagi fit atau misalnya dia lagi infeksi, lagi dirawat di rumah sakit gitu. Itu juga beda lagi sama aktivitas fisik. Tentunya kalau misalnya orang yang aktif atau kayak atlet itu akan membutuhkan kalori yang lebih banyak daripada orang biasa gitu. Nah, kalau misalnya apa yang kita konsumsi itu melebihi dari kebutuhan harian kita tapi kita aktivitas fisiknya kurang, nah nanti kalori yang kita makan itu bisa menumpuk dan bikin jadi lemak. Nah, nanti jadi obesitas juga gitu. Oh gitu dok, tapi memang banyak yang bilang seperti itu ya, berarti obesitas terjadi kalau asupan kalori harian berlebih atau tingkat aktivitas fisik yang rendah nih dok. Tapi boleh dok diceritakan faktor apa aja sih yang bisa memicu dua hal tersebut? Oke, jadi sebenarnya faktor risiko yang bikin seseorang jadi lebih berisiko untuk mengalami obesitas itu ada banyak ya. Salah satunya yang tadi kita udah bahas itu tentang makanan, tentang kalori gitu. Kalau misalnya kita makan makanan atau jajan yang tinggi kalori, kita jadi lebih berisiko untuk mengalami obesitas. Nah, selain itu apalagi kalau misalnya kita makan makanan dengan kalori atau nutrisi yang tidak seimbang, contohnya kayak kita makan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak gitu. Contohnya kayak makanan cepat saji atau makanan yang tinggi gula, nah itu juga lebih berisiko untuk mengalami obesitas. Nah, selain itu aktivitas fisik itu juga penting banget. Karena kalau misalnya kita makan makanan yang berkalori tinggi, kita harus menyeimbangkannya dengan beraktivitas fisik juga gitu. Nah, kalau kita kurang olahraga, nah kita juga lebih berisiko untuk mengalami obesitas karena pembakarannya nggak optimal gitu. Nah, selain itu bisa juga karena tidur. Jadi kalau misalnya kita nggak cukup tidur, nah hormon grelin dalam tubuh kita bisa meningkat. Hormon grelin itu yang fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan gitu kan, meningkatkan appetite. Dan dia juga berperan untuk menurunkan metabolisme kita gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, kita bisa lebih berisiko untuk mengalami obesitas gitu. Nah, selain kurang tidur, apalagi nih? Stres, emosi, ya kan yang lebih ke psikis kita gitu. Kadang orang yang stres atau orang yang marah-marah itu lebih cenderung untuk makan yang banyak. Nah, karena dia makan yang banyak, dia juga jadi lebih berisiko untuk mengalami obesitas. Dan biasanya orang yang stres itu lebih jarang berolahraga karena dia pasti akan lebih mikirin apa yang dia stresin gitu kan. Makanya dia jadi lebih berisiko untuk mengalami obesitas. Wow, ternyata seperti itu banyak juga ya faktor-faktor yang bisa memicu untuk obesitas ya dok. Tidak hanya dari konsumsi makanan, aktivitas fisik, plus juga sama bisa dikatakan stres juga bisa memicu kita untuk nafsu makan dan terjadilah obesitas. Nah, seperti yang dokter jelaskan tadi di awal nih, seseorang dapat dinyatakan obesitas saat indeks massa tubuhnya di angka tertentu. Contohnya mungkin tepatnya jika lebih dari 30 kg meter persegi. Nah, ini nih, boleh dijelaskan lagi kan nih dok? Bisa dibantu beri contohnya dok, seperti apa dok? Oke, jadi indeks massa tubuh itu kita bisa ukur dengan mengetahui tinggi badan dan berat badan seseorang. Karena rumus indeks massa tubuh itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratin dalam meter. Jadi contohnya nih ya, misalnya kalau ada orang tinggi badannya 160 cm, dan berat badannya 80 kg. Berarti kalau misalnya kita ukur dari indeks massa tubuhnya jadi 80 dibagi 1,6. Kenapa 1,6? Karena 1,6 meter itu dari tinggi badannya dia yang 160 cm. Nah, jadi hasilnya sekitar 31. Berarti orang ini bisa dinyatakan dia obesitas baik dalam definisi yang dari negara barat maupun dari definisi Asia ya, yang tadi saya bilang. Gitu. Nah, tapi kita harus noted juga nih, kalau misalnya orang yang obesitas itu nggak cuma dilihat dari IMT doang, karena sekarang ini juga ada yang namanya TOFI. TOFI itu sebenarnya singkatan, singkatannya itu thin on the outside, tapi fat on the inside. Maksudnya gimana? Jadi orangnya itu perawakannya seperti kurus gitu, tapi persentase lemaknya tinggi.
Nah, untuk tahu ini itu dari mana? Contohnya kayak dari mengukur persentase lemak gitu. Atau bisa juga dengan mengukur lingkar pinggangnya dia gitu. Tuh, mudah kan menghitung indeks massa tubuh kita biar tahu nih apakah tubuh kita ini mendekati kondisi obesitas atau malah sudah bisa dikategorikan obesitas. Yuk, pause videonya dan hitung IMT kamu. Gimana? Oke, Dok, kalau saya mau tanya lagi nih ya, memangnya pada orang dengan kondisi obesitas itu kayak bahaya yang mengintainya atau mungkin ada penyakit-penyakit yang akan hadir di tubuhnya pada saat untuk orang-orang yang merasakan oke, saya obesitas. Boleh dijelaskan, Dok? Oke, jadi sebenarnya orang yang obesitas itu nggak cuman lebih ngerasa badannya lebih berat atau lebih kurang gesit ya, tapi sebenarnya ada masalah lain yang lebih tinggi daripada cuman perasaan itu aja gitu. Karena obesitas itu sebenarnya dia juga nyerang ke berbagai organ gitu. Contohnya ke sistem pencernaan, pasiennya jadi lebih berisiko untuk mengalami GERD. GERD itu penyakit reflux asam lambung gitu ya. Selain itu di sistem pencernaan dia juga lebih berisiko untuk mengalami kanker usus. Nah, selain itu juga bisa berisiko untuk mengalami perlemakan hati. Nah, terus sama batu empedu. Nah, terus bisa juga nih ke sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini bisa bikin gangguan dari siklus haidnya kita gitu. Selain itu, pasiennya ini juga bisa berisiko untuk mengalami PCOS. PCOS itu jadi kayak ada kantong-kantong kecil di dalam indung telur kita. Nah, ini berisiko ke fertilitas, jadi kesuburannya terganggu gitu ya. Nah, selain itu bisa juga ke sistem pernapasan gitu. Pasiennya jadi lebih mudah untuk mengalami sesak dan mengalami sleep apnea. Sleep apnea itu jadi ketika tidur dia jadi bisa tiba-tiba terhenti gitu napasnya gitu. Nah, selain itu dia juga lebih berisiko untuk mengalami penyakit yang berhubungan sama jantung dan pembuluh darah. Contohnya kayak gagal jantung. Nah, kalau misalnya ke pembuluh darah bisa terjadi penyumbatan. Contohnya kayak serangan jantung atau stroke gitu ya. Dia juga bisa mengalami penyakit kronis ya. Contohnya kayak diabetes mellitus gitu, atau yang kita kenal dengan kencing manis gitu. Nah, terus bisa juga berisiko untuk mengalami hipertensi. Oke, nah kalau misalnya untuk hipertensi itu sendiri ya, sebenarnya hipertensi itu keadaan di mana tekanan darah kita itu di atas 130/80. Nah, ini juga berbahaya banget. Kenapa? Karena dia juga bisa berakibat fatal, misalnya kayak serangan jantung, bisa juga berisiko untuk mengalami gagal jantung, gagal ginjal, stroke, sampai dengan kematian. Wah, ternyata banyak juga ya, Dok ya, resiko yang bisa ada di tubuh para penderita obesitas tentunya. Oke, ternyata memang banyak ya yang harus kita jalani ya, Dok, untuk pengecekan dan juga mengkontrol tekanan darah tinggi seperti itu. Itu memang harus kita kontrol terus dan juga kita harus jaga dan kita harus tahu nih, Dok, pengecekan secara rutin itu memang penting ya, Dok ya? Iya, bener banget. Jadi karena hipertensi itu kan kayak yang tadi kita bilang ya, dia itu adalah silent killer, jadi dia nggak menimbulkan gejala. Jadi untuk kita bisa tahu apakah tekanan darah kita udah mulai naik atau enggak, ya kita harus melakukan pengecekan dengan menggunakan tensimeter atau alat tensi. Nah, alat tensi ini sebenarnya bisa kita temukan di fasilitas kesehatan, di puskesmas, atau di klinik, atau di rumah sakit gitu. Atau sebenarnya di apotek-apotek itu udah lumayan banyak ya yang punya alat tensi gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi nih buat kita untuk nggak ngecek tekanan darah kita sendiri. Apalagi tadi yang kita udah sebutkan ya, pasien dengan obesitas itu lebih berisiko untuk mengalami hipertensi. Jadi perlu juga nih orang dengan obesitas untuk mengecek tekanan darahnya. Apalagi sebenarnya hipertensi ini nggak cuman penyakit yang dialami oleh orang dengan usia lanjut. Orang yang masih muda juga bisa mengalami hipertensi gitu. Tuh, diingat-ingat ya, halo viewers, beberapa faktor resiko yang ternyata bisa juga nih meningkatkan faktor resiko hipertensi. Ngomong-ngomong nih, Dok, selain dengan rutin mengecek tekanan darah, langkah apa lagi sih, Dok, yang dianjurkan supaya kita tuh bisa mencegah hipertensi? Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget ya yang bisa kita lakuin supaya berat badan kita tetap ideal dan kita terhindar dari hipertensi gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau berolahraga.
Nah, olahraga yang dianjurkan adalah 30 menit dalam satu hari atau 150 menit per minggu. Jadi maksudnya dalam satu minggu kan ada 7 hari tuh. Nah, pilihlah 5 hari untuk melakukan olahraga selama 30 menit itu. Jadi kalau ditotalin 150 menit per minggu gitu. Nah, selain itu kita juga harus menyeimbangkan olahraga kardio dan olahraga mengangkat beban. Jadi nggak cuma kardio doang atau nggak cuma mengangkat beban doang, jadi dua-duanya itu harus dilakukan gitu. Oke, nah selain itu kita juga harus mengelola stres dengan baik. Nah, jadi yang tadi ya jangan stres terus makan gitu, karena dia selain berisiko obesitas, berisiko juga untuk mengalami hipertensi. Oke, nah terus selain itu kita juga harus tidur yang cukup, jangan begadang terus gitu. Itu permasalahan yang sering ada ya. Nah, terus balik lagi ke yang diet tadi ya, kita itu sebaiknya membatasi konsumsi makanan yang tinggi akan lemak jenuh dan meningkatkan makanan yang tinggi akan lemak yang tidak jenuh. Dan sebaiknya makan makanan yang kaya serat, contohnya kayak sayur, buah-buahan gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus membatasi konsumsi garam per hari kita. Itu bisa kita batasi dengan bumbu-bumbu ya, karena orang-orang ini kita dari beberapa penelitian bilangnya konsumsi garam per harinya itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi angka kecukupan gizinya itu kelebihan gitu untuk garam, dan ini berisiko juga untuk hipertensi. Nah, sebaiknya kita harus mengontrol juga nih dari bumbu-bumbu yang kita pakai. Misalnya kayak kecap, garam, terus saus juga sama ya. Nah, terus udah gitu kita harus menjaga asupan kalori kita setiap harinya supaya jangan berlebih. Kayak yang tadi kita udah bahas di awal ya, ada batasan kalori untuk setiap orang. Nah, selain itu kita juga harus membatasi konsumsi asupan gula dan asupan lemak jenuh. Nah, coba kita mulai untuk mengganti bahan makanan yang kita pakai, bahan yang kita pakai untuk masak gitu, kayak misalnya bumbu, minyak, terus asupan karbohidrat diganti sama yang rendah gula, rendah lemak gitu, atau rendah garam juga dan rendah lemak yang jenuh yang tadi udah dibilang. Wah, berarti kita memang harus membatasi makanan dan asupan-asupan yang mengandung lemak jenuh ya dok? Nah, ini setuju juga nih dari yang tadi dokter kasih informasi buat kita semua ya. Kalau untuk mengganti bumbu, minyak, dan yang lainnya, itu seperti apa sih dok contohnya dok? Oke, jadi contohnya gini ya, tadi kan ada yang disebutin ya, ada minyak, bumbu, sama karbohidrat. Nah, kalau untuk minyak sendiri, itu misalnya kita mau pakai untuk digoreng. Nah, sebaiknya kita pakai minyak yang lebih sehat gitu. Maksudnya lebih sehat berarti yang lebih rendah lemak jenuhnya. Contohnya kayak minyak canola, minyak jagung, atau minyak biji bunga matahari. Atau yang lebih bagus lagi nih, sebenarnya ada juga minyak yang asalnya dari buah zaitun, atau yang kita kenal dengan extra virgin olive oil gitu. Nah, terus tadi ada bumbu juga ya. Nah, kalau bumbu itu sebenarnya kita bisa lihat dari kemasan, kayak saus atau kecap. Sebenarnya kan kalau kita lagi belanja-belanja ini di supermarket atau di pasar-pasar tradisional, kita kan bisa lihat nih di dalam kemasannya itu ada yang namanya informasi produk yang isinya ada protein, ada karbohidratnya berapa, atau ada kalorinya berapa, atau ada natriumnya berapa. Nah, itu kita harus lihat, dan kalau bisa kita bandingin sama produk lainnya supaya kita dapat produk bumbu yang paling baik gitu untuk kita sendiri. Nah, terus sama FYI nih, kalau nasi sebenarnya itu udah favorit banget ya buat orang Indonesia. Nah, nasi ini sebenarnya kalau kita makan dia akan berubah jadi gula. Jadi lewat proses di dalam badan kita gitu. Nah, kalau misalnya kita konsumsi nasinya dalam jumlah banyak, kadar kalori yang masuk itu kan juga lebih bertambah ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita juga harus membatasi konsumsi nasi kita. Nah, caranya kita selain kita batasi, kita juga bisa mengganti pilihan karbohidratnya jadi yang lebih rendah kalori, rendah lemak, atau lebih rendah garam gitu. Contohnya bisa pakai sumber karbohidrat kompleks yang tinggi serat, contohnya kayak shirataki gitu.
Oh gitu maksudnya. Kalau dipikir-pikir lagi nih ya, berarti pilihan saya udah tepat dong. Soalnya kebetulan nih saya dan keluarga tuh baru aja coba ganti beberapa bahan masakan. Beberapa diantaranya kecap asin, saus tiram, minyak goreng, dan juga karbohidrat yang dikonsumsi pastinya. Pas banget nih sama anjuran dokter barusan. Beberapa bahan masakan andalan saya saat ini, yang pertama Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil yang terbuat dari 100% extra virgin olive oil, yakni buah olive atau zaitun pilihan dan tinggi vitamin E untuk masak lebih sehat tentunya. Yang kedua, Tropicana Slim Kecap asin yang lebih rendah garam dan bebas gula. Selanjutnya, Tropicana Slim Shirataki Noodles, mie shirataki yang rendah lemak dan lebih rendah garam tentunya, hanya 100 kilokalori per serving. Berikutnya, Tropicana Slim Shirataki Rice. Ini adalah nasi uduk shirataki yang lebih rendah lemak dan juga lebih rendah garam, hanya 50 kilokalori per serving. Dan berikutnya ada Tropicana Slim Saus Tiram. Saus tiram ini yang lebih rendah garam tentunya. Dan berbagai produk dari Tropicana Slim ini membantu banget tentunya nih untuk saya dan keluarga agar tetap dapat mengkonsumsi makanan favorit dengan cara yang lebih sehat. Berbagai produk Tropicana Slim ini dan juga produk Tropicana Slim lainnya sudah ada dan tersedia di berbagai toko swalayan loh, ataupun di toko online langganan kamu. Yuk check out sekarang! Wah, saya keasikan ngomong nih, nggak berasa ya udah sampai di penghujung acara ini. Sebelum kita tutup sesi Halo Talks kali ini, Dr. Felicia punya kesimpulan dan saran atau pesan-pesan nggak nih untuk yang sudah setia mantengin diskusi kita di Halo Talks barusan? Silakan dokter. Oke, jadi yang harus kita perhatiin bahwa hipertensi dan obesitas sebenarnya dua penyakit yang berbahaya ya, karena bisa berakibat fatal sampai bisa membuat seseorang jadi lebih risiko kena serangan jantung, stroke, sampai kematian. Nah, tapi kita nggak usah takut karena sebenarnya dua penyakit itu kita bisa cegah secara dini dari awal gitu. Caranya dengan meningkatkan aktivitas fisik kita gitu. Terus kalau dari diet, kita harus menjaga asupan makanan. Gimana sih asupan makanan yang baik? Itu tadi ya, yang rendah lemak jenuh, rendah garam, terus rendah kalori gitu. Kita harus membatasi kalori kita. Terus jangan lupa nih, kita harus bisa mengontrol asupan gula juga nih. Nah, ini semua bisa kita lakuin misalnya dengan mengontrol bahan masakan kita dari bumbu-bumbu. Pilih yang rendah garam gitu. Selain itu, dari minyak kita bisa mengganti ya, substitusi minyak yang kita pakai misalnya dengan extra virgin olive oil gitu. Nah, selain itu kita juga bisa ganti nasi atau membatasi nasi juga boleh sih, tapi lebih baik kalau misalnya kita pakai nasi dengan karbohidrat yang tinggi serat gitu, contohnya kayak shirataki gitu. Nah, selain itu kita juga harus bisa untuk mengelola stres sama jangan lupa untuk cukup tidur, jangan suka begadang gitu. Oke, sama jangan lupa kita harus menghindari rokok, alkohol, dan membatasi konsumsi kafein kita. Oke deh, segitu dulu kali ya Halo Talks episode kali ini, yaitu cegah obesitas, lindungi diri dari resiko hipertensi dan komplikasinya. Terima kasih banyak untuk Dr. Felicia yang sudah hadir pada hari ini di sesi yang luar biasa memberikan informasi untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua ya, agar menjadi lebih sehat tentunya. Baiklah, kalau begitu akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih buat yang sudah menyaksikan Halo Talks kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa nih untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube Halo Dokter ya. Bye, hidup sehat bersama Halo Dokter.